Teman-teman semua kembali bersama Fauzi dari Medan. Selamat pagi. Kita mulai morning briefing pagi hari ini. Kita akan coba melihat dan review dari kebingungan kita terhadap kontinuitas market yang masih menunjukkan kuatnya dolar dan mendominasi seluruh mata uang global. Oleh karena itu, topik pagi hari ini saya angkat tentang kebijakan 4 bank sentral yang harus kita waspadai berkaitan dengan pemahaman kita terhadap monetary policies. Baik, kebijakan moneter itu adalah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ekonomi sebuah negara dari keputusan yang ditetapkan, kemudian action plan dari pemerintah dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan sebuah negara. Itu adalah konsep dari rules dan responsibility dari kebijakan moneter. Eh, dari anekdot barangkali gambaran terhadap konsep ini bisa kita lihat di layar, di mana program stimulus adalah satu skema untuk memompa perekonomian, untuk mengharapkan sebuah growth atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian program-program dari pemerintah, apakah termasuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, itu adalah sebuah permen ya, atau pemanis dari rencana program pemerintah untuk menyuntik ekonomi agar tumbuh, dan kedepannya pertumbuhan dari ekonomi itu nantinya akan ada feedback kembali dari bentuk pajak yang diatur oleh undang-undang. Ini ada sebuah skenario dan skema dari konsep ekonomi negara yang bertujuan dan memilih antara eh, dilema inflasi dan deflasi dari target pertumbuhan yang direncanakan. Ini ada sebuah eh, analogi yang supaya bisa dipahami bersama. Baik, kita mulai yang pertama dari 4 kebijakan bank sentral yang penting ini. Dari Bank Sentral Australia, secara umum Glenn Stephen mempertahankan suku bunga RBA di angka 2,5%. Ya. Tujuan dari penahanan suku bunga di level ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan neraca perdagangan ekspor, dan prioritas RBA masih terfokus terhadap stabilitas suku bunga, belum terhadap cerita inflasi atau deflasi dan target lain sebagainya. Oleh karena itu, pelemahan mata uang Aussie ke depannya ini masih bisa berlanjut. Namun sebelum itu, mari kita lihat dulu apa yang terjadi antara koneksi suku bunga dengan eh, pertumbuhan, terutama dari data indikator Gross National Product atau produk domestik bruto, di mana terlihat 5 tahun terakhir RBA sangat agresif memangkas suku bunga sejak 2011 akhir. Ya, di sini sejak 2011 akhir memiliki implikasi yang positif bagi pertumbuhan produk domestik bruto. Nah, konsekuensi pelemahan nilai mata uang Aussie ini yang mendongkrak kinerja ekspor sebuah negara dan meningkatkan PDB secara umum. Tinggal lagi kebijakan Dewan Moneter dan pemerintah Aussie belum eh, memberikan sebuah gambaran berapa sih target dari PDB yang menjadi acuan moneter Australia. Sehingga teman-teman semua perhatikan dari akhir 2014 ini ada penurunan sedikit, kontraksi PDB yang sedikit menurun. Kemudian rilis data suku bunga Bank Australia masih dipatok 2,5%. Stagnasi yang terjadi di sini adalah membuat akselerasi yang semakin stabil dari pertumbuhan ekonomi di Australia. Oleh karenanya, dari siklus ekonomi 5 tahun terakhir ini, kalau diukur dari 2011, ya siklus ini sebenarnya sudah cukup sempurna untuk pertumbuhan ekonomi, di mana
PDB yang masih di bawah 350.000 dolar Australia, ini sekarang sudah meningkat sampai 380-an ribu ya. Ya, artinya siklus ini sudah kenaikan diukur dari 2011, namun diawali dari 2012, ini masih pergerakannya penuh full throttle 4 tahun berturut-turut. Sehingga ada kekhawatiran dari para analis akan terjadi kontraksi yang cukup merupakan menjadi sebuah timing bagi traders, baik itu di pasar modal ataupun di pasar uang. Mari kita lihat pergerakan mata uang Aussie di time frame daily. Sampai di pertemuan RBA berikutnya, estimasi kita mata uang Aussie ini masih akan terus melemah dengan target ekstensi di 0,8200. Technical analisis MACD di 8.13.9 juga menunjukkan tanda-tanda volume histogram MACD yang hampir menyentuh double bottom di sini ya. Sehingga perlanjutan dari sentimen negatif yang terjadi di Aussie ini kecenderungannya akan terus berlanjut dan potensi maksimum produk domestik bruto yang dicapai oleh Australia, saya kira ini akan dilaporkan kembali oleh pemerintah Australia bahwasanya sekarang tujuan fokus utama berita itu bukan lagi tentang pertumbuhan, tapi adalah menjaga kestabilan makroekonomi sehingga ada potensi rebound untuk di mata uang Aussie dari level 0,8200. Rekomendasi kita untuk buy limit di 0,8200 dengan acuan stop loss sesuai dengan perhitungan manajemen risiko dan modal yang dialokasikan untuk transaksi di mata uang Aussie. Pak Dewi ada tambahan untuk di fundamental Australia? Iya, saya lihat tadi GDP-nya juga bagus, tingkat suku bunga negatif, kemudian pergerakan harga mata uang Australia dollar terhadap US dollar juga dalam keadaan drop. Tidak ada koreksi untuk daily, Pak ya, karena kecenderungan untuk turun kelihatannya tuh lebih bagus untuk diambil dikarenakan growth yang cukup lumayan bagi negara sekelas Australia, US dollar, gitu Pak. Ya, benar Pak. Jadi poin utama kita adalah fokus dan perhatian dari apa yang ada di mindsetnya Bank Sentral 4 negara ini. Yang pertama, Australia masih mempertahankan suku bunga, dan ini akan masih melemahkan mata uang Aussie. Oleh karena itu, kita menunggu pertemuan RBA berikutnya, topik apa yang mereka sampaikan, apakah adanya hawkish atau dovish. Kalau dia dovish, Aussie-nya masih melemah lagi begitu. Oke, lanjutkan Pak. Yang kedua, yang paling menarik dan penting untuk mengukur laju komoditas dan pergerakan oil, saya akan mengangkat dari Bank Sentral Kanada, Bank of Canada, yang tetap mempertahankan di level 1%. Stephen Polos juga malah terbalik ya, di mana tadinya Australia versus dolar, di mana yang menjadi base currency adalah Aussie, ingin memangkas suku bunga rencananya dan mempertahankan suku bunga. Nah, kalau USD Kanada, Kanadanya adalah counter currency, di mana Stephen Polos memiliki sebuah statement yang bertolak belakang dengan RBA tadi, rencananya akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, diperhatikan dari kondisi mata uang counter ini, bukan saja Kanada, tapi negara-negara lain yang menjadi counter dari mata uang dolar, termasuk Indonesia juga meningkatkan suku bunga. Ada sebuah action plan yang tersistematis dari beberapa kebijakan bank sentral yang di dunia ini saya lihat adanya target rencana peningkatan ekspor. Sehingga kalau kita perhatikan dari skenario kebijakan Bank of Canada dari penurunan suku bunga yang terjadi sejak 2007 ya, dan sampai 2010 September interest rate BOC-nya ini stabil di angka 1% ya, sampai hari ini 1%.
penurunan suku bunga yang terjadi ini meningkatkan ekspor ya atau produk domestik bruto dari Kanada. Grafiknya bisa dilihat teman-teman di beberapa website. Itu ada sekedar tampilan data, namun pertumbuhan PDB-nya ini meningkat yang cukup signifikan sejak 2004 sampai 2014. Diukur dari 2010 juga terjadi apresiasi yang cukup signifikan dari peningkatan PDB Kanada. Nah, dari kestabilan suku bunga yang rendah di atas 1% ini, ternyata penurunan suku bunga ini meningkatkan angka barometer indikator ekonomi dari sektor PDB, sehingga Polos malah akan berencana meningkatkan target PDB ini lebih lanjut dengan eh, antara menetapkan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Yang jelas dengan pertumbuhan yang signifikan dari 2 cycle periode 5 tahunan ini, ada estimasi para analis meningkatkan suku bunga dari BOC dan Stephen Polos juga rencana juga menaikkan suku bunga dikarenakan pertumbuhan yang sudah cukup tercapai. Mari kita lihat currency Kanada terhadap US dollar di time frame monthly. Ya, sejak 2007 terlihat ini ada kontraksi yang cukup volatile, kemudian market kembali ke dasar ya di sini. Bank sentral melakukan intervensi di situ untuk menjaga kestabilan mata uang agar bergerak tidak begitu volatile. Nah, dari pergerakan monthly, pertumbuhan gross domestic product Kanada dengan pelemahan mata uang Kanada terhadap US dollar ini ternyata kontribusi Amerika Serikat terhadap ekonomi Kanada ini cukup cukup bagus ya dari sisi makroekonomi. Dan belum ada lagi kebijakan yang agresif, apakah melawan dari pelemahan mata uang Kanada terhadap dolar, tapi fokusnya masih terhadap pertumbuhan. Oleh karena itu teman-teman masih ada potensi kenaikan dolar terhadap Kanada atau pelemahan Kanada terhadap dolar sampai di level 1.16335 di ekstensi 61,8%. Masih teritori positif sebelum lagi ada koreksi lebih lanjut untuk mata uang Aussie. Maksimum di level 100% ekstensi Fibonacci, ukuran kita di 1.2265 untuk pelemahan mata uang Kanada. Yang ketiga, ya Pak, silakan. Saya melihat Kanada korelasi dengan minyak akhir-akhir ini tidak sama atau bagaimana nih Pak Fauji? Ya, itu tadi Pak Dwi. Pelemahan komoditi Kanada, ya, termasuk juga di Australia, di mana komoditas besi ya, biji besi yang harganya terus menurun, bukan menjadi perhatian para kebijakan banker ini ya, atau para kebijakan moneter ini. Mereka malah seolah-olah mendrive mindset semua uh, mata investor untuk fokus terhadap apa yang mereka lakukan, tapi belum bertindak dari sikap untuk mengcounter mata komoditas yang terus melemah ini, termasuk di minyak. Kemudian Australia juga biji besinya itu turun tajam Mbak Dwi harganya, tapi Glenn Stephen juga tidak mengomentari akan hal itu, bahkan berkomentar fokusnya terhadap stabilitas suku bunga saja. Sehingga ada anomali yang kita rasakan, ada apa sebenarnya di balik itu semua, di mana komoditas semua mengalami penurunan, tapi kenapa pertumbuhan dilaporkan angkanya mengalami kenaikan. Nah, ini yang sedikit kita berasa aneh, tapi itulah realita di dunia keuangan. Yang jelas kontribusi dari penguatan dolar dilaporkan oleh si Kanadanya sendiri bagus di PDB mereka. Oleh karena itu teman-teman, sebenarnya ini ada sebuah ada sebuah hal lain yang di luar jangkauan pandangan mata kita, yang tertuju terhadap sebuah apakah itu konspirasi, apakah itu hal yang menjadi topik utama trending
di mata investor di dunia ini. Kalau saya melihatnya Pak Dwi, 2015 ini eh, masalah energi lebih kecenderungannya ke energi nuklir ya, ke energi nuklir dan biogas, biodiesel dan lain sebagainya yang lebih ke sifatnya ke alami. Itu untuk di minyak. Nanti kita bahas Pak Dwi. Oke, silakan Pak. Kemudian Bank of England juga mempertahankan suku bunga yang tidak berubah dan aset purchase facility-nya juga masih di 375 billion pound sterling. McCartney juga wajah-wajahnya nih mirip dengan Stephen Paulos nih Pak Dwi. Kalau kita lihat Bank Central of Canada dengan Bank of England wajahnya mirip-mirip nih presiden bank sentralnya ya. Kemudian action plan dari McCartney juga sama dengan Australia, masih mempertahankan suku bunga. Walaupun ada resiko dari pelemahan pound sterling di time frame weekly, saya perhatikan ini Pak Di, ada balasan ya, kemarin marketnya ada balasan juga, data data dari Inggris kemarin bagus, di mana BOE melaporkan ada apresiasi terhadap eh, penahanan suku bunga yang bertahap karena ada pemulihan ekonomi. Jadi dasar mengatakan pulihnya ekonomi ini karena target GDP dan ekspornya bagus, pelemahan mata uang pound sterling dipandang sudah membantu target rencana untuk pertumbuhan ekonomi di Inggris. Oleh karena itu ada rebound mata uang pound sterling, saya kira level 61,8% di 1.5720-an sampai ke level 1.56 masih berjarak 100 poin, masih ada toleransi. Saya rasa ini tinggal menunggu pola divergensi untuk rebound mata uang pound sterling minimal ke level 1.6000. Ya, sih ada kontraksi di sini di time frame weekly dan daily juga untuk mata uang pound sterling. Yang terakhir dari ECB. Ya, ini foto tahun 2013 bulan 4. Sudah hampir 2 tahun nanti, bulan 4 2015, sejak pembangunan gedung Bank ECB yang baru. Saya kira potensi untuk mata uang ECB, euro ini ke depannya lebih menjadi pengganti mata uang dan mendominasi seluruh mata uang dan nilai tukar di Eropa. Baik, mari kita lihat dulu. Di antara laporan bank sentral ketiga di atas, keputusan ECB adalah salah satu yang paling menarik. Banyak trader forex yang berharap adanya pelonggaran lebih lanjut atau komentar setidaknya dovish dari Mario Draghi dan kroni-kroninya. Ternyata pernyataannya sedikit zong dikarenakan Mario Draghi masih menunggu tahun depan untuk menilai kembali ekonomi dari dampak upaya program mereka ya. Bahkan ECB nampaknya masih mencoba dan melihat ekspektasi pasar dari potensi QE yang mereka sebutkan tadi, kemana reaksi dari sentimen pasar dari pasar modal di Uni Eropa dan pergerakan fluktuasi mata uang Aussie. Grafik GDP dan suku bunga ECB di atas memberikan gambaran penurunan suku bunga sampai mendekati level 0%, ya saat ini di 0,05%. Data ECB interest rate ya Desember tanggal 4 2014 0,05%. Pertumbuhan dari gross domestic product 2014 juga pertumbuhannya masih 0,2%, tidak begitu signifikan ya. Ada yang aneh dari cerita penurunan suku bunga dengan penaikan GDP, tidak halnya sama terjadi di Eropa ya, di mana GDP-nya bahkan lebih kecenderungannya flat saja sejak 2010, walaupun suku bunga dipangkas sampai mendekati 0% ya. Artinya kebijakan dari bank sentral inilah yang akan membentuk sebuah sentimen market kemana sebenarnya dominasi arah investasi dan fokus tujuan dari para banker. Mari kita lihat di time frame D1, euro, dolar, pelemahan euro yang masih akan terus berlanjut sampai di level oversold. Saya mengukurnya di 1.2184
maksimum dari wave cycle 1.25 dan 1.23 ya. Ini akan menjadi ukuran penurunan dan resiko penurunan dari mata uang euro. Ya, Pak Dwi, barangkali bisa kita korelasikan dari koreksi dolar, kemudian indeks-indeks saham dan pasar modal yang terkoreksi tajam kemarin dan hari ini. Apakah ini menjadi sebuah signal investor sekarang sudah melakukan aksi taking profit di pasar modal, kemudian mengalokasikan investasi dikarenakan kebijakan dari pemerintah dan Dewan Moneter yang arahnya bukan lagi likuiditas ya. Jadi kembali pada konsep awal pernah kita briefing, ketika sebuah negara mengalami krisis dan resesi, maka likuiditas itu adalah yang diutamakan. Oleh karena itu pemerintah dan bank sentral melakukan lelang obligasi ya. Jadi yield dan obligasi ini menjadi dominasi dari topik berita dan informasi, termasuk reksadana. Setelah likuiditas didapat, maka fokusnya adalah pertumbuhan, di mana pemerintah menstimulus dan menginjeksi fiskal ya ke pasar modal dan sistem perbankan untuk pergerakan laju ekonomi dan bisnis. Nah, dari poin satu obligasi dan poin kedua investasi, maka instrumen investasi yang menarik di poin kedua itu adalah sertifikat of deposit ya, di mana inflasi yang akan menjadi topik hangat, kemudian meningkatnya tingkat suku bunga yang akan diprogram oleh pemerintah dan bank sentral, maka investor yang memiliki cash flow akan mengalirkan modalnya ke sertifikat of deposit. Ketika inflasi itu berlanjut, maka poin ketiga adalah terhadap emas. Maka kita lihat ada reaksi kenaikan emas di atas 1.200 kemarin dan pagi hari ini. Ada potensi untuk ke support satu di emas. Saya rasa sebelum di emas kita coba lihat minyaknya dulu ya. Ya, minyak sudah full throttle ini Pak Dwi di level 62.50. Saya rasa kesempatan untuk choppy di rebound minyak ini bisa kita ambil ya. Masih kita perhitungkan level 62.00 walaupun target 62.50 sudah dicapai ya. Nah, komoditas lainnya barangkali akan juga terkorelasi dengan minyak ini. Tapi saya perhatikan arah investor sekarang sudah melakukan aksi taking profit di pasar modal dan saya kira sebagian akan terdiversifikasi ke sertifikat of deposit di perbankan dan sisanya barangkali ke logam mulia. Pak Dwi ada tambahan Pak Dwi? Tidak ada kayak cukup menarik yang di minyak ya, masih terus terbenam ke angka 60 kayaknya Pak. Ya, 62 dolar per barrel itu tingkat risiko yang harus kita kalkulasikan. Kemudian masih ada potensi di 50 dolar per barrel yang dilihat dari historical ini di tanggal 1 bulan 1 2007 low-nya ini di sini. Hati-hati juga teman-teman untuk spekulasi jangka pendek. Perhatikan kekuatan modal untuk transaksi di oil. Kemudian untuk di emas ya sesuai dengan yang kita bahas kemarin, histogram MACD di daily ini juga sudah berada di teritori positif di atas 0. Kemudian envelope channelnya juga sudah mengarah ke atas. Tinggal menunggu untuk koreksi-koreksi di support untuk enter buy limit dengan stop loss di angka 1175 ya. Ini adalah closing daily di bawah 1175 akan merubah skenario emas kembali bearish ya. Oke, kita akan ke indeks. Nikkei kemarin ini cukup menutup performa kenaikan Nikkei kemarin ya, ditutup sampai di 17.075. High-nya di angka 18.000 sesuai dengan estimasi target kita 18.000. Saya rasa untuk pembalikan arah 50% dari penurunan kemarin ya di angka 17.900
untuk penempatan sell limit kembali dan stop loss di angka 18.000. Kemudian untuk di Hang Seng juga ternyata tidak melewati batas resistensi 61,8% dari Fibonacci ini. Ya, tidak melewati resistensi Fibonacci 61,8, terkoreksi kembali, potensi masih akan bisa menyentuh level 23.500 dan maksimum penurunan di 23.332. Demikian morning briefing dari Medan, Pak Adi, bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak ulasan morning briefing. Untuk kali ini saya simpulkan bahwa pergerakan harga masih didominasi oleh penguatan US dollar. Kemudian terlihat dari beberapa pairs, terutama di Australia terhadap US dollar masih dalam keadaan drop. Kemudian US dollar dan Kanada mengalami kenaikan. Kedua negara ini melaporkan tingkat pertumbuhan yang cukup baik. Kemudian juga di UK terlihat pengumuman terhadap interest rate yang tetap membawa pengaruh terhadap penurunan pound sterling lebih lanjut. Dan juga di euro terhadap US dollar masih dalam keadaan bearish. Kemudian di komoditi terlihat oil masih menuju ke angka $60 per barrel. Kemudian juga di gold terlihat terkoreksi tajam kemarin, meskipun untuk daily chart terlihat masih berada di bawah resisten, sehingga terjadi bearish atau koreksi untuk bearish lanjutan masih tetap terlihat. Di stok Asia terlihat juga Nikkei terpengaruh dengan keadaan dolar yen yang meningkat, sehingga Nikkei juga terlihat dalam keadaan bullish. Kemudian Hang Seng terbatasi untuk range dalam keadaan bullish. Terima kasih morning briefing hari ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat. Kemudian informasi ini merupakan informasi yang kami dapat secara terbaik menurut kami. Mudah-mudahan seluruhnya dapat bermanfaat. Terima kasih morning briefing kali ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bekerja.